apa-apa nanti bertahap ya Bun ya. Bunda Ida udah siap-siap mau buat kopi katanya. Udah siap-siap mau buat kopi. Yang lain juga boleh kok siap-siap juga sambil buat kopi, lalu mempersiapkan alat tempur lainnya gitu ya. Oke, makasih ya Bunda, Bunda Supiani. Iya. Selanjutnya malah mau tanya sama Bunda Dian dong. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Kamala. Gimana kabarnya Bun, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya nggak pakai gula ya Kak. Siap, gimana nih ngadunya nih? Bunda Dian, anak-anak sehat Bun? Alhamdulillah sehat. Masih Alhamdulillah. aman. Doanya Bunda ya. sama sama kayak Bunda yang lainnya. Bunda kan kayaknya udah nggak terhitung juga ya berapa kali ikut kajian. Ada Iya. kemarin alhamdulillah offline juga di Bandung. Iya. Kenapa Bunda masih mau bertahan ikut kajian-kajian kayak gini? Kenapa masih mau lah itu gitu kan? Dan apa yang Bunda rasakan gitu? Perubahan apa yang Bunda rasakan? Ya nambah nambah ilmu juga. Dikit sedikit ikut lah. Biar nggak terlalu lost gitu ya. Lebih Masya Allah. tenang, lebih apa ya? Lebih damai aja hatinya. Lebih lebih damai gitu ya Bunda Ya, ya. iya. Oke, di setiap harinya buka jarnya Bun. Insya Allah buka selalu buka. Insya Allah, semoga Allah istiqomahkan selalu ya Bunda ya, dan Amin, amin, disehatkan juga. amin. 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 Makasih Bunda. Sama-sama. Oke, ayah bunda, bang kakak semuanya. Tadi kita belum buka juga dengan membaca basmalah gitu ya. Kita awali kajian kita di malam hari ini dengan melafazkan tauz dan basmalah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menambah keberkahan di malam hari ini, kita sama-sama ngaji yuk di Quran Surah Al-Muluk ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10 boleh ayah bunda abang kakak dibuka dulu mushafnya ataupun di handphonenya boleh kita buka ngaji bareng-bareng. Di open mic-nya juga boleh, boleh banget sambil menunggu juga kita di malam hari ini. Di Quran Surah Al-Muluk ayat 1 sampai 10 ya bunda. Sudah dapat ayatnya? Udah. Oke, yuk kita sama-sama ta'awudz dan basmalah lalu membaca 1 sampai 10. أعوذ A'udzubillahi بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك تبارك الذي الذي بيده بيده الملك الملك وهو على وهو كل على شيء كل قدير. قدير. الذي خلق الذي الموت خلق الموت والحياة والحياة ليبلوكم أحسن ليبلوكم عملا أحسن وهو عملا العزيز وهو الغفور. العزيز الذي الغفور خلق سبع سماوات الذي خلق سبع طباقا سماوات ما ترى في خلق طباقا الرحمن ما من ترى في خلق تفاوت فارجع الرحمن البصر من هل ترى تفاوت من فارجع البصر هل ترى ارجع البصر رجع البصر هل ينقلب ترى من إليك البصر خاسئا ثم وهو رجع البصر حسير قد ينقلب تبين إليك ما البصر خاسئا مصابيح وجعلناها رجوما ولقد زينا للشياطين السماء وأعتدنا الدنيا لهم عذاب
وجعلنا للذين كفروا عذاب وأعتدنا لهم جهنم عذاب السعير إذا للذين ألقوا فيها كفروا سمعوا لها بربهم عذاب شهيقا وهي جهنم تفور تتميز من الغيظ لا سمعوا لها ألقي فيها شهيقا وهي فوج تفور سألهم تكاد خزنتها تميز ألم من يأتكم الغيظ نذير كلما ألقيها بلاغ فوج أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل قالوا بلى من قد شيء إن جاءنا أنتم نذير في ضلال فكذبنا وقلنا ما نزل الله قالوا من شيء نسمع إن أو أنتم نعقل ما إلا كنا في أصحاب السعير قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل Masya ما Allah. كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Masya Allah, semoga dari ayat 1 sampai ayat 10 tadi menjadi wasilah amal kebaikan selalu mengalir di ayah bunda abang kakak semuanya dan mengalir juga pahalanya untuk orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah mendahului. Semoga tadi bacanya memang benar-benar kita niatkan untuk orang-orang tercinta kita dan tentunya untuk ilmu di malam hari ini. Ayah bunda, bang kakak semuanya, insya Allah ini Zoom-nya akan kita rutinkan di setiap Kamis malam, insya Allah. Dan sebelumnya mohon izin juga untuk menitipkan doa terbaik untuk guru kami, Bunda Mirani Mauliza, yang saat ini kadarullah sedang kurang enak badan, kurang sehat beliaunya. Jadi biasanya itu kalau Abi EN ngisi, Bunda Mira juga ada biasanya. Tapi kadarullah Bunda lagi kurang sehat juga karena jadwal yang sebelum-sebelumnya Masya Allah padat banget, padat dari berbagai kota. Kemarin itu ada diawali dari di Pekanbaru, Lombok, Banjarnegara, Bandung, Solo, banyak banget di kota-kota lainnya juga, apalagi di Pontianak juga kita adakan rutin untuk kajian gitu ya di setiap pekannya. Jadi eh, ada ngedrop gitu kan, ngedrop beliaunya. Semoga Allah sehatkan selalu, sehatkan kembali biar kita bisa sama-sama belajar lagi, sama-sama mendengar sharing dari Bunda Mira gitu. Amin. Amin. Oke, kita coba sapa dulu Abi EN apakah sudah bergabung. Assalamualaikum Abi. Oke, Abi belum bergabung. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa ya? Ya boleh. Nah, amal-amal soleh dulu tadi yang seperti malah informasikan, kita boleh di screenshot di roomnya ini screenshot dulu dan posting di Instagram, di WhatsApp boleh langsung share aja linknya nggak apa-apa. Halal untuk disebarluaskan gitu ya. Di sini ada yang dari mana ya? Dari Solo ada. Dari Solo tadi ada ya Bunda. Bunda siapa tadi dari Solo? Yang belum open cam, yang tidak memiliki uzur yang syar'i, boleh banget di open cam. Nah, di sini mungkin malah mau cerita-cerita sedikit aja gitu ya. Sedikit mengenai Quran gitu, sesuai dengan tema kita di malam hari ini. Di malam hari ini tema kita apa ya? Ada yang tahu? Atau cuma ngikut-ngikut Zoom aja nih? Lupa temanya apa tadi ya, yang penting ngelihat materinya ABEN ya udah ikut aja gitu. Temanya apa ngikut aja lah, yang penting dapat ilmunya. Ada yang kayak gitu? Enggak. Enggak. Kita itu temanya saat Allah menyapa lewat ayat, bisakah kita Bisakah kita mendengarnya? mendengarnya? Saat Allah menyapa lewat ayat. Kenapa sih
Kadang kita mengartikan Allah menyapa kita lewat ayat itu seperti apa? Apakah kita pas ngaji doang atau bisa juga kita di setiap hari kalau yang punya Dalifing Quran, kita buka Dalifing Qurannya, jarnya, cabut ayatnya, itu ada Quran surah apa yang kita dapatkan misalnya gitu kan? Dapat Quran surah Ali Imran ayat 56 misal. Itu sapaan, itu juga termasuk kita bisa artikan sebagai sapaan Allah melalui The Living Quran, melalui jar gitu. Potongan-potongan ayat Quran. Namun kadang kita itu nggak tahu gitu ya, nggak tahu apa sih artinya, apa artinya pas ketika kita buka Al-Quran secara acak, lalu kita melihat dapat, oh dapat nih Quran segini, misalnya malah buka Quran, oh di pojok kanan itu ada di Quran surah Al-Anbiya ayat 102. Itu cuma baca artinya, tapi nggak tahu insight-nya apa gitu kan. Kita belum tahu nih, belum bisa mencerna, mendengar apa sih sebenarnya inti dari sapaan ayat tersebut, inti ayat yang kita dapatkan gitu kan, kita belum tahu gitu. Apa itu, apa artinya, lalu apa juga maknanya, apa yang harus kita lakukan gitu. Alhamdulillahnya kita itu selalu Allah berikan rezeki. Kenapa malah bilang rezeki? Rezeki itu tidak hanya berbentuk uang, betul? Betul. Tidak hanya berbentuk uang. Berada di lingkungan orang-orang baik, berada di lingkungan penuh kebaikan, itu juga termasuk rezeki. Termasuk dari malah sendiri. Dulu itu kayak sholat duha, itu kayaknya rasanya jauh banget. Sholat duha jarang banget gitu dilakukan dulu beberapa tahun yang lalu gitu. Namun saat ini alhamdulillahnya Allah titipkan berada di lingkungan yang insya Allah penuh penuh kebahagiaan dan penuh kebaikan gitu. Nah, jadi kalau tidak sholat duha saja itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Nah, itu kan juga termasuk rezeki Allah titipkan seperti itu. Nah, ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, ketika kita mendengar bisa memaknai ayat-ayat Al-Quran, kadang kita juga berdoa, takutnya futur nih, futur imannya kita. Aku udah sholat kok, aku udah kajian kok, udah ikut kajian, udah sering, nggak pernah absen malahan gitu kan. Kadang seperti itu. Khawatirnya kita itu futur dengan keadaan itu. Nah, makanya kita perlunya adanya setiap hari bahkan ada di lingkungan-lingkungan dakwah gitu, di lingkungan-lingkungan yang mengingatkan kita. Kalau kita sendiri, kalau kita lepas misalnya ya, kita lepas cuma berada di luar saja tanpa adanya pertemuan-pertemuan kayak gini, kadang kita merasa ya udahlah, toh kita juga ngaji setiap hari. Tapi ngajinya itu kadang tuh tidak merasakan feel-nya gitu. Ya pernah nggak sih bunda tuh baca Al-Quran tapi tidak bergetar hatinya. Tapi tidak bergetar hatinya, lalu baca Al-Quran juga tidak tahu maknanya. Baca Al-Quran juga tidak tahu untuk melakukan apa setelah itu. Pernah Bunda? Boleh dong di Pernah. kolom chat atau di open mic juga boleh ambil ini. Pernah merasa seperti itu dan kalau di Malang sendiri otomatis pernah banget gitu. Bahkan sholat, pernah juga sholat kan biasanya gini ya, kita sholat ada nangis itu kayaknya rasanya setelah itu lega gitu kan. Iya. Habis sholat, habis baca Quran, kalau nangis itu lega rasanya. Pernah itu di Malang sendiri sholat beberapa kali, sholat beberapa dalam semingguan atau sebulanan itu, pas habis sholat doa nggak ada dapat feel apa-apa gitu. Sering Kak, iya. Pernah Kak. Nggak ada rasa kayak tersentuh gitu hati. Pernah pernah sekali merasa kayak gitu, futur imannya segala macam. Nah, kita tuh kadang bingung mau kayak gitu. Nah, jadi saat itu, saat merasa futur-futurnya, tiba-tiba ada kajian. Namanya kajian bareng Ustadz Berry. Ada yang mungkin di sini ada yang pernah juga ikut kajian bareng Ustadz Berry gitu. Nah, beliau saat malah pertanyakan soal itu, kenapa pas menyapa, Allah menyapa kita lewat ayat-ayatnya, masih belum bergetar hati nih, kenapa ya Ustadz ya gitu malah bilangnya kan. Coba buka Quran ini, Quran surah ini gitu kata beliau kan. Coba lihat artinya. Pas lihat artinya ketika
mendengar ayat-ayat Al-Quran dan engkau meneteskan air mata, itu berarti bertambahlah keimananmu katanya. Pas di situ langsung nyucur air mata malah. Padahal saat itu nggak ada ini gitu ya, nggak ada feel pas sebulanan itu ngobrol-ngobrol sama Allah, apa namanya, sholat, tahajud, duha, ngobrol, tapi belum juga dapatkan istilahnya deep, yang deep seperti apa. Alhamdulillahnya dengan ikut kajian, tiba-tiba Allah hadirkan lagi kayak gitu. Nah, jadi bersyukurlah ayah bunda abang kakak juga yang berada di room Zoom ini. Kenapa malah awali dengan cerita itu? Karena malah nggak mau nih sampai ayah bunda abang kakak merasa bosan gitu. Ih, kenapa sih aku harus ikut Zoom kayak gini? Kenapa sih harus ikut kajian kayak gini? Mending tidur, gitu kan? Mending ngumpul sama anak-anak, gitu kan? Khawatirnya seperti itu. Nah, jadi malah awali dengan cerita cerita seperti itu dulu, bahwa kita semuanya pasti pernah merasakan futur iman. Nah, jadi dari sekian ribu kontak yang kita share, dari sekian banyak kontak yang kita share, dari sini yang terpilih orang-orangnya ada 166. Ada 166 kontak yang Allah izinkan untuk hadir di malam hari ini. Ini bukan kebetulan. Ini Allah yang pilih gitu. Allah lah yang memilih kita untuk hadir di room di malam hari ini. Dan alhamdulillahnya kita juga bahasnya mengenai Al-Quran. Bahasnya juga mengenai gimana cara kita bisa mendengar pesan-pesan cinta dari Allah. Nah, ketika Allah hadirkan rasa-rasa itu nantinya, alhamdulillahnya itu kan sekarang sudah ada medianya ya. Bunda, bang kakak sudah ada medianya, The Living Quran. Ini bukan promosi, tapi memang betul-betul saya merasakan manfaatnya banget. Allah hadirkan The Living Quran itu untuk menambah, lebih menambah, mencarger imannya kita lagi setiap hari gitu. Setiap hari, setiap habis sholat. Jadi kita kita tahu tuh di dalam The Living Al-Quran, di The Living Quran ini nggak hanya sapaan ayat-ayat aja. Nggak cuma ayat-ayat aja nih. Nggak cuma ayat-ayat aja yang Allah berikan, tapi ada juga insight-nya gitu. Ada insight-nya apa ap- apa-apa dari ayat-ayat yang kita dapatkan. Misalnya, di sini kan ada Quran Surah Ali Imran ayat 160. Jika Allah menolongmu, maka tak ada yang dapat mengalahkanmu. Kita nggak tahu nih. Paling kita, oh Allah yang nolong kita, tapi apa selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Tapi di sini, di belakangnya, insight-nya itu ada nih. Jangan takut, kata Allah. Aku bersamamu. Bila aku yang bertindak, tak ada yang bisa menghentikanmu. Nah, di situ kan setelah kita dapat ayatnya, dapat lagi pencerahannya. Dapat lagi pencerahan dari ayat-ayat itu. Lalu selanjutnya ada watudunya. Watudunya apa? Watudu itu apa yang harus kita kerjakan? Ucap bismillah dan lakukan satu hal, berani hari ini dengan yakin bahwa Allah mendukungmu, bahwa Allah mendukungmu, kata Allah. Nah, jadi di situ tuh ada watudunya seperti itu. Itulah untuk awal-awal tadi, ayah bunda abang kakak semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malah di beberapa menit ini mengenai keutamaan kita hadir di room di malam hari ini. Baiklah kita sapa pemateri sesungguhnya, yang tadi bukan pemateri ya, opening aja. Sudah siap belajar ya Bunda? Kopinya Siap. Siap. sudah siap. Bunda Ida kopinya udah ada Bun? Tadi Belum. ada yang request nggak pakai gula ya Iya. Bun? Baiklah kita Pakai sapa, garam. apa Abi sudah ada? Assalamualaikum Abi. Kita lihat dulu, apakah sudah ada Abi di sini? Oke, sambil ya Bunda. Nah, yang belum open cam, silakan di open camnya dulu berkali-kali. Insya Allah malah reminder. Karena apa? Karena ketika kita belajar open cam, gini kan, enak ngelihatnya, nge-scroll dari atas ke bawah. Jadi, Abi pas nyampaikan materi atau sharingnya juga bisa ngelihat, oh ada Bunda, ada Mama Faiz
Ada Mama Faiz, ada Bunda Siti Syamsiah, ada Bunda Erowati. Nah, jadi bisa disapa-sapa gitu kan. Oke. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita gitu-gitulah, Bi. Baik, ayah bunda, abang kakak semuanya, seperti yang Mala informasikan sebelumnya, ketika belajar kita aktifasi semua panca inderanya kita, mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, tangan bergerak, dan hati merasakan. Ketika panca indera itu diaktifkan, diaktifasi, insya Allah ilmunya dapat semuanya malam hari ini. Bismillah. Dengan Amin. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja mic ini, room Bismillahirrahmanirrahim. ini kami serahkan ke Abi EN. Silakan Abi, tafadhal masykur. Baik, makasih Kak Mala, Masya Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang sudah setoran hafalan minggu lalu? Ayo. Tadi Kak Malu udah lagi belum? Iya, Kak Mala tadi udah nagih belum hafalan setoran minggu lalu? Bunda Teti yang rajin. Bukan. Tadi udah di absen belum? Siapa yang udah setoran hafalan minggu lalu? Oh iya, tadi belum, Bi. Iya. Aduh, MC gimana sih? Yuk, kita murojaah dulu. MC-nya mau bercerita tadi lupa di murojaah. Atau nggak apa-apa yang baru hadir, nggak apa-apa. Oke, biar kita living Quran. Yuk, murojaah masih ingat minggu lalu? Kita mulai dengan ta'awuz dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa. Mirrawkhillah. Wah, cepat juga langsung Ya mirahillah. bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillahi illal illal qaumul kafirun. kafirun. Masya Allah. Gak apa-apa yang baru ikut. Jadi setiap pertemuan kita akan menambah satu ayat hafalan daripada 100 ayat the living Quran. Gitu. Jadi itu Sini, Tel. jadi buat yang baru datang, nah kita akan betul-betul. Jadi apa sih tujuan kita Zoom ini sebenarnya? Apa Kak Mala kira-kira tujuan Zoom ini Kak Mala? Yang pertama, mendekatkan kita di dalam kebaikan. Lalu yang kedua, biar kita hafalannya nggak lepas, Bi. Hafalannya nggak lepas, tetap dengan Quran. Dan pastinya kita berkumpul dengan orang-orang. Oke, coba resume dulu materi minggu lalu biar nyambung dengan teman-teman yang baru. Jadi materi minggu ini akan nyambung dengan materi minggu kemarin dan minggu depan akan bersama dengan minggu ini. Coba resume dulu materi minggu kemarin. Masih ingat enggak? Enggak ikut ini semalam.
Saya belum mulai, jika belum ada yang nyambung. Yuk, yuk, biar teman-teman yang baru nyambung. Karena belajar Quran ini nggak bisa sepenggal-sepenggal jadinya. Jadi materi kajian Living Quran insya Allah akan berbeda dengan materi-materi yang kajian majelis ilmu yang bunda-bunda ya ikut seperti itu Ustaz, di luar sana. saya coba jawab Ustaz. Ya, apa inti materi minggu lalu? Ya, silakan Bunda. Saya ya, seingat Bang saya Dahlan. yang pertama kita itu harus tingkatan pertama membaca Al-Quran, Oke, kemudian cerdas. memahami, kemudian mengamalkan. Setelah mengamalkan sampai ke memperjuangkan mensiarkan Quran itu kurang Siap. lebihnya, tetapi yang kita dapatkan apa, yaitu ketenangan jiwa, kemudian kita Nah, mendapatkan rahmatan, kemudian kita dibanggakan oleh Allah, oleh malaikat, dan kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dan hidup kita cerdas. semakin terarah, semakin Masya bertakwa, Allah. insya Allah. Masya Allah. Oke, Kurang lebih seperti makasih Bunda. Jadi itu. saya resume dulu sekilas. Ini untung baru minggu kedua, ya kan? Jadi biar nyambung pembelajarannya. Saya tuh mikir gini, ngapalah ada orang tuh udah ngaji belum tuntas-tuntas. Karena ingatkan puncak daripada pembelajaran Quran, hadirnya apa kemarin? Ketenangan. Puncak pembelajaran Quran, bertambahnya adab kita. Bertambahnya lebih baiknya akhlak kita. Nah, sakinah. Nah, gitulah dia. Lalu, bagaimana memulainya, BN? Apa Quran yang kita tahu tuh ngapain gitu loh. Karena orang cuma berpikir Quran itu cuma sekedar ngaji, cuma sekedar jadi alat ritual bahkan. Nah, maka sejatinya Quran yang komprehensif ada 6 kewajiban kita sebagai seorang hamba dengan Quran. Yang pertama Allah terangkan di surah di surah Al-A'raf ayat 204. Saya ulangi ya, biar teman-kawan yang baru gabung minggu ini tetap bisa paham. Nah, maka akan rugi kalau minggu depan nggak hadir. Jadi bolong dia. Nanti akan ada ujian TLQ. Siap? Ada ujian? Nah, Insya Allah. insya Allah. Yang tidak bisa jawab, yang salah, saya akan hubungi Hansip dan Babinsa terdekat untuk memberikan hukuman. Nah, jadi satu, Quran itu didengarkan. Sebagaimana firman Allah, jika Quran dibacakan Al-Quran, maka dengarkan baik-baik dan perhatikan. Kenapa? Karena di balik Quran kamu akan mendapatkan rahmat. Itu kewajiban pertama. Maka luangkan waktu untuk mendengarkan murotal, pasang murotal di rumah. Nah, saya ulangi ya, kewajiban dengan Quran. Satu, didengarkan. Surah ke-7 ayat 204. Yang artinya kalau Quran dengarkan kita akan mendapatkan rahmat. Saya pernah mengalami episode ini, ada seseorang datang curhat, ya kan? Curhat hendak menceraikan istrinya. Lalu dengan tegas dia mengatakan, "Bang, kalau abang bilang ke saya ini, setuju untuk saya menalak istri saya, hari ini pun saya selesaikan." Kata si ikhwan. Kenapa saya bilang? Ya tidak ada lagi yang bisa saya pertahankan. Diajak sholat susah, hubungan sama mama saya kurang bagus, masak tidak bisa, taunya cuma minta duit. Oke, kalau diturutkan pakai kacamata drama, mungkin salah. Oke, saya bilang.
Oke, langkah itu. Tapi demi Allah, saya bilang, sampai akhir hayatnya tuh Nabi Lut tuh tidak pernah menceraikan istrinya yang jelas-jelas LGBT. Nah, lakukanlah, sampailah akhir biarlah Allah yang memisahkan. Nah, gitulah pesan saya. Kalau masih sifatnya pelanggaran, yang jelas itu pelanggaran syariat aja, tidak dituntut. Lalu saya bilang, coba ikhtiar terakhir, saya bilang. Ini ada speaker Quran, coba putar di rumah nih. Mungkin rumah tuh gelap, suram. Karena sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab di puncak maksiatnya, begitu mendengar bacaan adiknya surat Toha, maka dia berubah. Dihujamkan Allah hatinya untuk akhirnya ingin tahu, ini tulisan siapa sebenarnya? Aina Muhammad, di mana Muhammad? Memutuskan, mengakibatkan Umar memutuskan masuk Islam. Ayat-ayat Quran yang dibacakan akhirnya bisa membuat orang di puncak maksiat jadi beriman. Kenapa? Itulah rahmat dan kasih sayang Allah. Akhirnya diputarkanlah surah Ar-Rahman di rumahnya pakai speaker Quran. Betapa kagetnya besok lihatnya istrinya bangun pagi, sholat subuh. Dikasih kabar ke saya, bang berubah bang, saya nggak tahu apa nih membuat dia sholat subuh. Dan akhirnya besok lusa tanpa lagi dia nasihati, istrinya berubah dan sekarang rumah tangganya tetap lanjut. Itulah dia. Nah, jadi Quran itu bukan hanya sekedar suara setara dengan lagu, tapi ada kata-katanya kalau bahasa sihir mantra. Bahkan jangankan bahkan di surah Jin Ad-Jin aja di surah ke-72 ya kan telah diwahyukan kepadaku bahwasanya semua jin telah mendengarkan Quran. Lalu mereka berkata sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran yang menakjubkan. Jin saja takjub dengan Quran. Nah, jin itu makhluk. Berarti kalau kita tidak takjub dengan Quran, ada yang salah di telinga kita. Oke. Nah, jadi satu, Quran itu didengarkan. Yang kedua, dibaca. Di surah Al-Baqarah ayat 121. Baca Quran dengan benar, Allah sebutkan. Jadi gini, orang-orang yang diberi kitab, ini saya resum sebentar ya, biar nyambung. Orang-orang yang telah membaca Quran dengan benar, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri kitab, dan membacanya Quran dengan benar, yaslu haqqan tilawah, orang-orang yang telah kami beri kitab, dan mereka membaca dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu orang beriman. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Maka baca Quran dengan benar, baca Quran dengan benar disebut beriman. Nah, tapi barang siapa yang ingkar, rugi. Artinya, siapa yang ingkar? Orang yang baca Qurannya salah. Malik. Jadi jangan anggap sepele ketika kita mengaji Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, mana yang benar? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Yang pertama apa yang kedua? Kedua. Kedua. Yang pertama. Siapa yang bilang pertama? Ayo. Saya. Siapa yang bilang yang pertama? Oke. Saya yang pertama. Siapa yang bilang yang kedua? Saya. Oke. Mari kita lihat. Ya, jadi perbedaan kan? Tuh. Ayat keempat. Oh. Yang pertama saya baca tadi Maliki Yaumiddin. Yang kedua Maliki Yaumiddin. Di sini mimnya itu, fathahnya itu ada mat tobi'i, dibaca dua harokat. Maliki Yaumiddin. Beda dengan seperti ini. Anas. Malik, bedakan mimnya kan? Nah, ini fathah biasa saja. Nah, bacanya berbeda saja.
dampak dan keberkahannya berbeda. Nah, mulai ketemu kan? Jangan-jangan yang membuat hidup kita susah, bisnis berantakan, rumah tangga belum beres, pasangan susah diajak bersama, bukan salah mereka, tapi itu bentuk hukuman Allah, peringatan Allah, karena ada SOP yang kita lakukan salah. Nah, salah baca Quran disebut ingkar dan rugi. Benar baca Quran disebut beriman, disebut beruntung. Maka penting enggak untuk betulkan bacaan Quran? Penting. Mau enggak? Mau enggak? Saya kirimkan masing-masing satu guru Quran ke rumahnya masing-masing. Mau banget. Hah? Setiap orang dikirimkan satu guru ngaji private 24 jam. Mau enggak? Mau banget. Mau banget. Tunggu kabarnya. Insya Allah Desember kita launching. Mengaji dalam satu genggaman membetulkan semua bacaan Quran. Nah, oke. Berarti ini dalilnya. Percaya enggak Quran itu benar janjinya Allah? Percaya. Berarti percaya enggak kalau salah baca Quran itu hidup merugi? Percaya. Nah, gini ya. Nih buat semuanya dengerin ya. Kira-kira, ya kan? Jadi yang dimaksudkan dengan beriman kepada yang goib dan beriman kepada Allah itu adalah mulai memahami bahwasanya tidak semua kejadian hidup itu disebabkan karena kenyataan. Benar adanya kejadian hidup itu juga disebabkan hal-hal yang tidak nyata. Contohnya apa, BN? Contohnya, jelas-jelas Nabi Adam itu berkelakuan baik di surganya Allah. Hanya gara-gara Nabi Adam punya larangan tidak boleh makan buah. Kira-kira kalau tidak salah makan buah yang dilarang itu merugikan orang lain tidak? Logikanya. Tidak. Tidak kan? Tidak. Kan yang namanya maksiat tuh bagi kita tuh membunuh, judi, merampok, mencuri. Masa hanya gara-gara salah makan, Nabi Adam justru diturunkan dalam keadaan hina? Karena tidak taat. Oke. Nah, karena tidak taat, sepakat. Masa hanya gara-gara ngambek, Yunus hanya gara-gara pergi dalam keadaan marah, disebutkan di surah Al-Anbiya ayat ke-87. Ingatlah ketika dia pergi dalam keadaan kesal, marah, lalu dia menyangka kami tidak akan mempersempitnya. Inilah yang membuat Nabi Yunus masuk dalam 3 kegelapan. Artinya Nabi Yunus ini bukan mencuri, bukan membunuh orang, hanya kesal. Dia ngeri nggak? Hukumannya itu bukan lagi cuman jatuh atau kehilangan barang atau didenda uang. Hukumannya itu langsung masuk dalam perut ikan paus, dalam bawah laut di 3 kegelapan. Jadi pertanyaannya nyambung nggak? Apa korelasi kesel, ngambek secara realitas, secara kenyataan dengan masuk dalam perut ikan paus? Nyambung nggak kira-kira harusnya? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Itulah namanya iman. Maka sekarang kayaknya nyambung nggak antara benar baca Quran dengan beriman, salah baca Quran sama dengan berugi? Nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Nggak nyambung. Tetapi namanya aturan Allah bisa kita langgar nggak kira-kira? Ya. Berarti sepakat nggak jadi muhasabah malam hari ini? Jangan-jangan nih rezeki masih seret, jodoh belum ketemu, jabatan nggak naik-naik, penyakit nggak sembuh-sembuh, rumah tangga nggak beres-beres. Gara-gara Allah sudah kasih surat cintanya, udah kasih perkataan yang terbaik berupa Quran, tapi kita bacanya salah-salah. Kesel nggak Allah kira-kira? Kekesalan Allah wajar nggak akhirnya Allah marahkan kita? Mulai masuk akal logika berpikirnya? Masuk.
Nah, gitulah dia. Maka PR-nya, apalagi nanti menyambut Ramadan, mari kita betulkan bacaan Al-Quran. Itu kenapa dalam TLQ ada hafalan sambil saya, ini masih pakai manual, nanti sudah ada sistemnya. Oke, yang ketiga setelah dibaca, dipahami. Surah 47 ayat 24. Kata Allah, kenapa kau tidak mentadaburi Quran, tidak memahami Quran? Apakah hatimu sudah tertutup? Jadi, perbedaan antara orang beriman dengan orang munafik dalam upaya dia untuk mentadaburi dan memahami Al-Quran. Hanya orang-orang munafik yang hatinya terkunci. Jadi ayat ini Allah turunkan untuk orang beriman yang sudah percaya dengan Quran, tetapi tidak mau memperhatikan, tidak mau memikirkan. Baca asal baca, udahlah bacaannya salah, lalu tidak juga memperhatikan makna. Makinlah disikat sama Allah. Nah gitu loh. Contoh misalkan, Bunda Dian merintahkan anaknya, Dek, tolong isikan bahan bakar motor tuh ya. Udah, atau isikan bensin mobil ya. Selalu bahan bakar sekarang top of mind kita bensin, betul? Padahal nggak ada bensin kan? Isi bensin ya. Kemana nih SPBU? Ngapain? Bang, isi bensin dulu ya bang. Pernah enggak? Kita lebih sering bang isi bensin atau bang mampir isi Pertalite dulu bang? Mana yang sering kita lakukan zaman sekarang? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama isi bensin. Pertama kan? Walaupun akhirnya bang isi bensin dulu bang. Nah, Bunda Dian bilang, bang nanti isikan bensin ya bang. Si abang yang dimintai tolong isi bensin, enggak tanya. Padahal itu mobil harusnya Pertamax turbo karena mobil mahal, Mercy. Diisi Pertalite yang akhir pembakarannya lebih rendah. Kira-kira yang punya mobil senang atau kurang senang jadinya? Kurang senang. Nah, begitulah Allah Rabbul Alamin. Udahlah salah baca, tak paham pula maknanya. Ada yang bahkan contoh, ayat yang sering dipakai para LGBT. Ini dia. Di antara tanda-tanda kuasa Allah, dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Sebenarnya bukan istri, min anfusikum azwajan, pasangan dari jenismu sendiri. Jadi ayat ini dipakai orang LGBT mengatakan, ya kan yang penting sejenis. Rusak enggak otaknya. Nah, padahal maksud jenis itu manusia dengan manusia, ya kan, jin dengan jin. Nah itu. Jadi tugas ketiga ada tugasnya memahami Quran itu dipahami. Maka PR-nya disinilah baca terjemah, baca tafsir, dan ikut kajian. Nah, ini PR-nya. Biar dapat kepahaman Quran. Balik lagi. Jangan-jangan kesusahan. Kan gini ya. Ini. Dalilnya ini. Dalilnya tentang kesusahan itu surat Toha ayat 124. Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berarti dia tak peduli benar. Berpaling itu ya bukan hanya menolak. Level yang paling rendah tadi, dia tahu tapi ya percaya, tapi tidak sepenuhnya menjalankan spesifikasi. Dia bacanya salah, tidak punya ikhtiar memahami. Apa kata Allah? Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ayah bunda yang dirahmati Allah, saya ngerasakan benar titik balik kehidupan saya ketika saya memperbaiki hubungan dengan Allah melalui memahami maunya Allah. Ini loh. Ya. Ayo sini salahnya. Titik balik
kehidupan. Tadinya babak belur, utang, gagal bisnis adalah memperbaiki hubungan dengan Allah melalui memahami maunya Allah. Nah, syukurnya di Living Quran itu ada tuduhnya. Jadi buat ayah bunda yang hari ini benar-benar ngerasa ada yang mengganjal di hati, jangan buru-buru untuk langsung mencari solusi berdasarkan akalnya. Cara terbaik adalah perbaiki hubungan dengan Allah, lalu cari tahu maunya Allah dengan Al-Qur'annya. Nah, apa ayat yang saya dapatkan waktu itu? Pertama kali saya itu mulai kagum dengan jawaban Quran. Karena saya nih orang teknik, di benak saya harus kaya dulu dari jualan, dari bisnis, dari kaya itu, baru saya mau berbuat baik, mau sedekah, nolong orang. Jadi yang benar tuh, saya mau jadi orang kaya, tapi tidak lalai dengan akhirat. Itu mindset saya sebelum umur 28 tahun sebelumnya waktu itu. Oke. Sebelum usia 26 tahun. Karena kesadaran itu awal-awal pas umur 26 nikah. Tapi begitu ketemu ayat ini, berubah cara berpikirnya. Karena kata Allah, carilah apa yang kami anugerahkan kepadamu tentang kebahagiaan negeri akhirat. Jadi yang jadi utama itu adalah tugas kita sebagai seorang hamba. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Kalau orang kan gini, yang benar. Kalau mau dirunutkan, yang paling utama, paling fondasi, ya kan? Nah, kebanyakan itu kan kita fokus nomor satunya keluarga dulu. Ini Ahlbena. Saya pakai piramida terbalik. Nah, kita tuh fokusnya urusan keluarga, urusan kerja, urusan sosial, baru urusan Allah. Nah, yang penting keluarga, fokusnya gimana keluarga bisa punya rumah, bisa makan, ini. Gimana hubungan dengan bos, hubungan tetangga, baru hubungan dengan Allah. Allah di belakang. Versinya dia yang penting kan aku tidak bikin dosa. Tapi salah. Maksudnya Allah di belakang tuh gimana, BN? Sholat. Tetap sholat. Tapi nunggu jam istirahat atau selesai meeting. Selesai meeting jam 2 lah dia meeting. Versinya dia, yang penting aku kan tetap sholat. Itulah saya dulu. Dapat rezeki, dapat harta, bahagiakan keluarga, lupa punya kewajiban dengan Allah berupa zakat dan sedekah. Nah, inilah yang membuat hidup saya babak belur juga dulu terbalik. Nah, setelah saya perbaiki cara berpikirnya berdasarkan ayat tadi, ya kan, nomor satu adalah Allah di atas, barulah, ya kan, lingkungan, kerjaan, baru keluarga, barulah Allah perbaiki hidup saya, teman-teman. Nah, kelihatannya sama, tapi ini berbeda. Kalau ini Allah duduk klien utama, baru menyelesaikan urusan di bawahnya. Nah, oke. Baik. Itu baru menjelaskan poin ketiga. Setelah dipahami, maka Quran nomor 4 diamalkan. Nah,
Allah sebutkan di surat 61 ayat 2. Apa kata Allah? Ada orang-orang yang mengatakan tapi tidak dia kerjakan. Maka kena marah sama Allah. Maka saya akui ilmu saya ini masih terbatas. Yang saya ceritakan adalah murni yang lebih banyak sudah saya jalani, yang saya amalkan, saya Bunda. Yang di luar itu hanya sekedar berbagi informasi. Nah, yang kelima, Quran itu diajarkan. Surat 3 ayat 104. Surah 41 ayat 33. Surah 6 ayat 170, banyak sekali. Nah, peringatkanlah mereka dengan Quran. Jadi sebaik-baiknya peringatan, nasihat kepada semua orang itu dengan Quran. Surah 6 ayat 70. Berarti Quran ini wajib diajarkan. Mana lagi? Terus banyak sekali ayat yang menjelaskan kewajiban kita mengajarkan Quran. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat dan menyucikan dan mengajarkan kepadamu. Siapa Rasul zaman sekarang? Itulah Quran. Itulah orang yang membawa Quran. Jadi ada kewajiban. Surah 2 ayat 151, surah 6 ayat 70. Nah, yang keenam, akan diperjuangkan, dijaga. Surah 15 ayat 9. Inilah 6 kewajiban kita kepada Al-Quran. Berarti, misalkan kata Kak Mega, tolong belikan saya titip ya, just tip. Saya atau titip beli buah. Saya mau bikin es teler. Ada nangka, ada alpukat, ada kelapa, ada kolang-kaling atau enau. Ada 4 macam buah. Nih, yang keenam tuh diperjuangkan. Nah, 6 kewajiban ini. Maka tujuan nih, contoh tadi Kak Dwi Mega Lestari bilang, tolong belikan saya 6 macam buah, saya mau bikin es teler. Oke. Begitu saya ABN datang, 6 macam buah, ini uangnya dan ini upahnya. Tetapi ketika saya diminta 6 macam buah, saya bawa cuma 2 buah aja. Saya cuma bawa buah kelapa sama kolang-kaling. Jadi enggak es telernya kira-kira? Enggak. Jadi es apa kira-kira? Es mabuk. Kan enggak teler tapi mabuk dia. Nah, yang ada saya dapat hadiah atau dapat omelan? Dapat omelan. Nah, jangan-jangan nih, sumber dari sumber masalah kita adalah bukan karena kita tidak kerja keras, lantas Allah susahkan keuangan kita. Bukan karena kita sudah tidak melayani suami atau tidak menafkahi istri, sampai suami atau pasangan kita tidak menjadi penyenang hati. Akhirnya yang tadinya kita melihat pasangan itu jadi penyenang hati, senang, sekarang biasa aja. Sampai Allah cabut yang tadinya sang istri. Itu adalah orang yang kalau udah sore nelpon, "Pak, pulang jam berapa? Nanti mama papa masak apa?" Terkenang, senang suami digitukan. Tapi setelah beberapa tahun, karena suami kita sebagai laki-laki mungkin ada maksiat, atau tadi ya, ada hal yang tidak kita kerjakan terhadap kewajiban kita kepada Allah,
maka Allah cabut rasa kesenangan hati itu. Kita mungkin tidak bermaksiat perspektif kita dalam sudut atau dalam definisi kita, tetapi tidak mengerjakan apa yang Allah mau, itu juga maksiat. Nah, oke, ini loh cara definisinya. Maksiat itu bukan hanya judi, zina, mabuk, riba, ya kan, bunuh, curi, gibah. Bukan hanya itu. Tapi maksiat yang secara utuh adalah tidak mengerjakan apa yang Allah mau. Soal sampai sini clear? Jadi coba ulang nih definisinya. Coba baca sama saya. Maksiat itu bukan hanya judi, zina, mabuk, riba, mencuri, gibah, dan lain-lain. Melainkan tidak mengerjakan apa yang Allah mau. Astaghfirullahaladzim. Maafkan hamba ya Allah Maafkan hamba ya Allah yang jarang mendengarkan Al-Quran. yang jarang mendengarkan. Maafkan hamba ya Allah Maafkan hamba ya Allah yang sudah lama hidup di dunia ini, hidup di dunia ini, tapi masih salah membaca pesanmu. tapi masih salah baca pesanmu. Maafkan hamba ya Allah Maafkan hamba ya Allah yang jarang mentadaburi Quran, yang jarang belum mengamalkan Al-Quran. belum mengamalkan Al-Quran. Maafkan hamba ya Allah Maafkan hamba ya Allah belum mengajarkan Al-Quran, belum mengajarkan Al-Quran, apalagi memperjuangkan Quran. Amat sangat wajar jika hari ini kebahagiaan hamba belum sempurna, karena hamba mencintaimu dengan sempurna ya Allah. Masuk akal? Mulai tahu salahnya di mana malam hari ini? Nah, begitu cara berpikirnya ayah bunda. Kalaulah kita sudah tahu nih salah kita sebanyak ini, ibaratkan orang udah tahu tuh jalan lampu pakai motor, di lampu merah nggak pakai helm, nggak ada spion, lalu di stopin polisi, wajar dong ditilang. Kan lucu, udahlah kena tilang, malah nuntut pula. Nah, inilah jadi alasan kenapa penting untuk kita minta ampun dan bertobat kepada Allah. Tetapi Allah pertemukan kita dalam majelis The Living Quran ini bukan juga sebuah kebetulan. Allah masih memberikan kesempatan kita
untuk mau memperbaiki diri dalam memahami Al-Qur'annya. Semoga sebelum Allah cabut nyawa kita bisa menyelesaikan 6 pekerjaan Quran. Amin Allahumma amin. Oke. Nah, ini baru mukaddimah nyambung materi minggu lalu. Yang harusnya tadi disampaikan oleh MC. Nah, masih ada waktu enggak untuk menyebutkan materi ini? Masih. Masih. Masih Ustaz, masih. Lanjut. Lanjut. Gas, lanjut Ustaz tadi. Lanjut ya. Oke. Jadi berarti kalau enggak hadir di pertemuan, kehilangan satu materi aja, rugi enggak? Rugi banget. Rugi banget kan, sangat maka Abi. jangan absen ya. Jangan Insya absen. Allah. Insyaallah Ayo Abi, tuh. doakan kami Abi. Saya tuh. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Baik. Nah, sekarang jadi 6 tahapan tadi. Nah, catat nanti minggu depan. Jadi semua ini saya anggap sama, selevel cara belajarnya. Adapun MC itu kayak ketua kelas. Bukan berarti ketua kelas lebih pintar, tidak, sama-sama belajar juga. Jadi bisa jadi minggu depan Bunda Amna yang saya tanya, Bunda Amna, tolong jelaskan materi minggu kedua, misalkan, gitulah ya. Baik. Nah, jadi minggu lalu kita bahas, jadi ketika kita baru mengerjakan 6 hal ini, disitulah Allah kasih hadiah puncak namanya sakinah, yaitu perasaan tenang. Dan setiap orang beda-beda. Ukurannya bukan harta, ukurannya bukan jabatan, ukurannya adalah kebahagiaan. Nah, untuk bisa sakinah, maka dalam menjalani hidup kan gini, Allah yang sama memerintahkan kita mengerjakan maunya adalah Allah yang sama yang menghadirkan ujian. Nah, di saat ayah bunda dituntut untuk dengarkan Quran, dituntut untuk belajar baca Quran, dituntut untuk memahami Quran, diwajibkan untuk bisa mengamalkan, mengajarkan, dan memperjuangkan, maka Allah akan kasih ujian juga. Baru mau dengar Quran, udah dipanggil, ada tamu misalkan. Baru mau dengar Quran, tiba-tiba mau belajar baca Quran, tiba-tiba dapat telepon dari kantor. Nah, baru mau mengamalkan Quran, mengamalkan perintahnya. Nah, itu baru level 1. Level 2, dapat kabar ada kesusahan, kehilangan, musibah, dan sebagainya. Disinilah banyak manusia konslet. Disinilah banyak orang error. Disinilah orang akhirnya terjebak dengan ujian, lupa dengan kewajiban. Nah, orang fokus, ini quote-quote-nya catat ya, fokus dengan ujian, lupa dengan kewajiban. Antum kok nggak ngaji? Iya nih sekarang semenjak lahiran dedek bayi susah, disibo, habis, lewat. Dia langsung terlanggar satu ayat Quran, begitu mengatakan demikian di surah At-Taubah ayat 24. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri
kaum keluarga, harta, kekayaan, perniagaan yang kau khawatirkan ruginya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dari berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Na'udzubillah. Oke. Jadi Allah yang sama yang memberikan kita perintah adalah Allah yang sama menghadirkan ujian dalam menjalankan perintah itu. Disinilah banyak orang konsep. Nah, padahal Allah sudah bocorkan, Allah sudah kasih kode di surah At-Tagabun ayat ke-11. Apa kata Allah? Tidak ada musibah, tidak ada ujian yang menimpa seseorang kecuali aku yang mengizinkan. Tapi barang siapa dipercaya dengan aku, dia tetap kerjakan kewajibannya, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ngerti nggak konsep ini? Coba baca sama-sama. Allah yang sama memerintahkan, Allah yang memerintahkan kita mengerjakan maunya. Coba baca. Coba baca. Adalah yang sama yang menghadirkan. Sementara orang fokus dengan ujian, lupa dengan kewajiban. Di sinilah yang disebut kenapa ayat tentang kalau diberi ujian itu Allah sebutkan. Apa kata Allah di surah Al-Baqarah 155? Dan pasti kami akan uji. Aku akan uji Amnah, aku akan uji Devi, akan uji Bambang, akan uji Dwi, akan uji Mega, akan uji Erawati. Dengan sedikit takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang sabar. Siapa orang yang sabar ini dimaksudkan Allah? Orang yang bukan fokus dengan ujiannya, tapi orang yang tetap menjalankan kewajibannya. Coba, ketika Nabi Lut mendapatkan realita istrinya LGBT, harusnya kan, mohon maaf ya, anak gak sempat dakwah nih, anak mau terapi bini anak dulu, harusnya kan kayak gitu. Masuk akal gak? Kalau Nabi Lut ngambil sikap demikian, betul? Atau Nabi Yusuf mengatakan, atau Nabi Yusuf bilang, mohon maaf nih, ya Allah, kayaknya saya belum sempat siar. Aku mau bikin perhitungan dulu sama kakak-kakakku. Saya mau kasih bongkar betapa busuknya hatinya. Kasihan ayah saya tidak tahu kejadiannya. Kalau manusia biasa kan berpikirnya seperti itu, betul? Nah, balik lagi. Kenapa akhirnya? Kita lihat ayatnya, sampaikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Berarti ada kabar gembira buat orang yang terus fokus dengan kewajibannya. Berarti kalau orang fokus dengan ujiannya, wajar yang dia dapatkan kabar susah, bukan kabar gembira. Masuk akal? Mulai paham? Iya, Ustaz. Jadi kenapa akhirnya masalahnya tidak kelar-kelar? Muter-muter di situ aja. Kalau gini loh, kalau udah sampai 5 tahun utang tidak beres-beres, ada yang salah berarti. Ada yang salah dengan cara berpikirnya. Dan Allah udah kasih kode. Allah kasih kode. Allah sebutkan di surah As-Saffat, di surah 37. Kan Nabi Yunus tuh masuk dalam perut ikan. Lalu Allah kasih sebutkan di ayat ini, apa kata Allah? Di ayat 143, kalaulah sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang bacakan gini, maka ia ditelan oleh ikan besar dan dalam keadaan tercelah. Kalaulah Yunus waktu itu tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, tapi sibuk macam mana. Jadi, kalaulah Nabi Yunus itu dalam perut ikan beraktivitas, gimana ya caranya ya? Keluar dari perut ikan ini ya? Apakah ditusuk ya? Apakah saya pangkong ya? Saya pukul ya? Kalaulah Yunus fokus dengan ujiannya, fokus dengan perut ikan, niscaya kata Allah dia tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Tapi syukurnya, maka disebutkan kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah.
Berarti artinya syukurnya Nabi Yunus adalah yang fokus dengan mengingat Allah. Fokus dengan kewajibannya. Dan Nabi Yunus fokus dengan ampunan dengan kalimat La ilaha illa anta. Maka Allah keluarkan Nabi Yunus. Jangan-jangan kenapa tidak ada kabar gembira dari semua ujian kita? Ujian finansial, ujian keluarga. Karena kita terlalu fokus dengan ujian. Dan melupakan, melalaikan, bahkan menomor sekiankan kewajiban. Mulai ngerti malam hari ini? Nah, Ya Allah. berarti coba ulangi lagi biar saya melekat dalam kepala. Allah yang memerintahkan kita mengerjakan maunya Adalah Allah yang memerintahkan Allah kita sama yang yang mengerjakan mengerjakan maunya adalah Allah yang adalah sama Allah yang sama Adalah Allah yang sama yang menghadirkan ujian. Yang menghadirkan Iya. Orang rata-rata fokus dengan ujian, lupa dengan kewajiban. Nah, tapi orang beriman tetap fokus dengan kewajiban. Nah, jadi solusi itu tidak jauh-jauh. Solusi itu cukup menyelesaikan bagaimana cara kita memahami maunya Allah. Solusi itu gimana cara kita memperbaiki hubungan sama Allah. Nah, tidak usah jauh-jauh dulu. Ini saja dicerna ulang-ulang. Demi Allah, ketika ayah bunda mulai memperbaiki cara berpikirnya saja, itu sama dengan memperbaiki niat, itu saja sudah ada kadang keajaiban dan pertolongan Allah. Nah, jadi pelan-pelan nih, ya kan? Kan ingat puncak belajar Quran hadirnya sakinah. Berarti kalau sakinah belum datang, kita self-claim udah ngerasa berjuang, berkorban, ya kan, mati-matian. Sebenarnya bukan pengorbanan kita yang salah, bukan perjuangan kita yang salah, tapi softwarenya yang salah. Laptop secanggih apapun, kalau sudah masuk virus, ya kan, sistemnya ya rusak tetap. Betul nggak? Komputer secanggih apapun, kalau udah masuk virus, rusak nggak kira-kira? Nah, jadi yang salah tuh bukan kerja keras kita. Bukan pengorbanan suami menafkahi istri, tapi kok istri masih belum mau berubah. Bukan pengorbanan istri yang udah berkemas, beres-beres dari pagi, masakan suami, melayani suami, tapi suami akhirnya tetap saja berkhianat dan tidak punya kasih sayang yang salah. Bukan itu. Software kita yang salah. Ada kewajiban yang kita abaikan. Sehingga kita termasuk golongan yang disebutkan di surat Toha ayat 124 tadi. Punya fa'innahu ma'isyatan donka, punya kehidupan yang sempit. Bentuk kesempitannya apa? Allah cabut kasih sayangnya. Saya barusan dapat curhat dari seseorang pria. Dia putuskan poligami. Diam-diam. Oke. Lalu kalau saya penggal ceritanya sampai di situ, saya akan marahi dia. Tapi begitu saya duduk dengarkan, ente ngapa? Sejak kapan antum nikah? Sekian lama Ustadz. Terus apa persoalannya? Entah kenapa. Setelah beberapa waktu, sejak awal tahun itu, saya itu bukan seperti kehilangan rasa dengan istri saya, bukan hanya rasa, tapi nafsu biologisnya pun juga hilang. Ngeri gak tuh kira-kira? Gimana cara ngobatnya? Saya sudah berjuang meruqyah diri sendiri. Rasa hilang, terus nafsu biologis, nafsu seksualnya juga hilang. Saya belum pernah ketemu kasus begini. Akhirnya saya mencoba bijaksana. Daripada saya berzina, tapi sama orang lain, sama istri siri saya ini, saya
bergairah. Nah, bisa dijawab pakai akal nggak kalau kayak gitu? Ya kan? Kalau hilang rasa, oke lah, saya masih bisa marahi. Tapi kalau sampai nafsu biologis pun dicabut Allah, tidak ada nafsunya, kata dia. Sampai saya udah coba berjuang berkali-kali, tidak bisa. Berarti kan ada hal di luar kontrol. Nah ya tetap saya bilang, oke, pelan-pelan ya, kita runut pelan-pelan. Saya mau menemukan penyebab utamanya sampai Allah hadirkan sampai Allah cabut anugerah ini ya, gitulah ceritanya. Maka jangan main-main dengan Quran. Jangan main-main dengan aturan Allah. Jangan sepelekan, jangan abaikan. Ketika yang punya dunia, yang punya badan kita kecewa sama kita, maka ada 1 juta cara untuk membuat kita gelisah. Nah, itulah caranya. Nah, maka tidak usah jauh. Pelan-pelan. Yang kita perbaiki adalah frameworknya dulu. Cara berpikirnya dulu. Maka ada 6 kewajiban dengan Quran. Pertama, Quran diapakan? Dibaca. Didengarkan. Didengarkan. Yang kedua, Dibaca. yang ketiga, Dipahami. yang keempat, Diamalkan. yang kelima, Diajarkan. yang keenam. Diperjuangkan. Kalau biasanya dalam sholat cuma mintanya rumah, mobil, bisnis, omset, untung suami, istri, anak, mulailah minta sama Allah 6 hal tadi. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa aku sebelum hamba ya Allah menjadi orang yang senang mendengarkan Al-Quran. Jangan kau cabut nyawaku ya Allah sebelum hamba memperbaiki bacaan Quran hamba. Ajarkan hamba cara memahaminya. Izinkan hamba untuk bisa mengamalkan, mengajarkan minimal kepada anak-anak hamba, serta memperjuangkan semoga bisa punya rumah Quran. Amin Allahumma amin. Nah, nah, itu dulu malam hari ini pas 90 menit. 90 menit, 60 menit. Saya ngobrol tidak terasa. Jadi, lanjutan. Bagaimana sikap kita butuh Allah dulu? Bagaimana sikap butuh Allah dulu? Apa kewajiban? Mohon pemahami Ustaz. Maksudnya, butuh Allah dulu apa kewajiban itu gimana Bunda? Kewajiban apa dulu nih? Memperbaiki Silakan. hubungan pada Allah Oke. dengan cara Melalui melakukan maunya, menuruti kemauan Allah. Maunya Allah, menjauhi Bukan. larangannya. Ini ada pertanyaan Bunda Lailatul nih. Gimana sikap butuh Allah dulu? Apa kewajiban? Maksudnya pertanyaannya Jadi, tuh kewajiban hidupkah atau kewajiban kita sebagai seorang hamba? Kewajiban kita sebagai hamba. Oke. Silakan Bunda Laila, coba iya. biar saya Jadi nggak salah. Silakan. kalau Ya. iya pemahaman kalau saya itu sebagai hamba yang butuh Allah gitu. Eh, Oke. gitu Pak. Ustadz. Kemudian Ya. kewajiban kita sebagai hamba dulu atau rasa butuh Allah dulu atau kewajiban dulu yang harus kita lakukan pemahaman itu. Oke. Nah, kita butuh Allah untuk apa sih? Gitu ya. Maka saya butuh dosen saya agar butuh tanda tangannya agar saya bisa lanjutkan wisuda. Maka saya penuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa. Kewajiban saya sebagai mahasiswa ya bayar SPP, datang konsultasi, baru saya bisa membutuhkannya, memanfaatkan fasilitas dia. Nah, gitu loh Bunda. Jadi tetap nomor 1 namanya Abdullah atau hamba Allah. Berarti tugas kita menjalankan semua tentang kewajiban. Adapun kebutuhan untuk Allah itu ada 2 level. 1 kebutuhan tentang
urusan dunia. Lebih spesifiknya urusan pribadi. Butuh Allah untuk ditolong di surah 2 ayat 45. Ya kan? Butuh Allah agar menyelesaikan segala urusan kita. Itu masih urusan dunia. Tapi yang paling mahal adalah kebutuhan kita, keperluan kita untuk urusan surga kita. Nah, ini yang mahal. Jadi orang rata-rata masih berdoa untuk kepentingan dunia. Tapi orang di atas rata-rata berdoanya, ya Allah, gimana aku bisa bangun rumah Quran? Tolong aku ya Allah. Ya Allah, gimana aku bisa ngasih makan anak yatim? Tolong aku ya Allah. Itu yang mahal. Dan biasanya orang yang sudah sampai di level ini, otomatis yang di bawahnya pasti mengikuti Bunda. Gitu Bunda Laila ya. Jadi kalau ditanya, selesai tunaskan kewajiban. Nah, nanti baru kita bisa klaim kebutuhan kita kepada Allah. Sip? Oke. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Sama-sama Bunda. Baik. Jadi biar nyambung, gampang dipahami malam hari ini, setelah kita tahu 6 PR yang mau kita kerjakan dengan Quran, oke, maka berikutnya adalah kita harus paham. Nah, aturan basic dalam hidup. Oke. Bahwasanya, nah ini dia. Aturannya setelah kita paham, puncak Quran, ini bab 1, istilahnya, pertemuan pertama, adalah sakinah. Maka dalam mengejar sakinah, hadiah ketenangan tadi, tidak mudah bos. Kalau mudah tuh hadiahnya gelas cantik. Nah, maka yang harus dipaham dulu, kenali aturannya. Hari ini tema yang kedua nih, kenali aturannya. Aturannya Allah yang memerintahkan kita mengerjakan maunya adalah Allah yang sama yang menghadirkan ujian. Oke. Orang rata-rata fokus dengan ujian, lupa dengan kewajiban. Orang beriman tetap fokus dengan kewajiban. Baik. Nah, hari ini kita sempurnakan majelis malam hari ini dengan menghafal surah yang ada di TLQ, surah Al-Baqarah ayat 286. Saya rasa sudah sering, tapi coba kita tutup majelis malam hari ini dengan menghafal ini. Yuk, baca sama-sama dulu. Biar materi ini, itu korelasinya akan nyambung nanti dengan minggu depan. Bagaimana sih tetap tenang, anteng, happy ketika ujian datang bertubi-tubi. Nah, mau nggak dapat tips tetap tenang, anteng, happy, kalem, walaupun ujian datang bertubi-tubi? Mau nggak kira-kira? Mau di Nah, kita dawamin dulu nih. Yuk, baca sama-sama dulu malam hari ini. Kita ngaji bareng-bareng. Surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna أو نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا ما حملته ولا تحملنا ولا تحملنا
الله لنا واعف عنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الكافرين. الله العظيم. Masya Allah. Baik. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapati pahala dari apa yang diusahakannya dan mendapat siksa dari apa yang dikerjakannya. Dan mereka berdoa, ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kami kepada beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami ya Allah, ampunkan kami dan rahmati kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah terhadap kaum yang kafir. Guru saya ngajarin, coba baca ini sebelum tidur. Oke, itu akan merilis semua perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Baca, ingat kondisi hidup saat ini, ingat kesusahan mungkin yang sedang Allah ujian yang sedang Allah datangkan, dan percayalah bahwasanya Allah itu tidak pernah memberikan beban melebihi kapasitas kita. Bukan masalahnya yang besar, tapi iman kita yang kecil. Toh bukan kematian atau kiamat yang menunggu kita besok. Adapun kenapa Allah hadirkan ujian dan kesusahan itu? Karena Allah ingin dekat dan ingin kita betul-betul merasakan kita butuh Dia, gitu ayah bunda. Oke, dua ayat silakan dihafalkan, disetorkan. Ini bagian melekatkan. Sampai satu saat nanti tanpa terasa ayat-ayat Quran itu melekat, maka bunda-bunda, ayah-ayah akan mudah merespon setiap ujian yang datang. Ketika kita ibaratkan mahasiswa yang sudah selesai membaca buku, misalkan di jurusan biologi, semua buku sudah dihatamkan. Sehingga ketika setiap ada ujian, pertanyaan dosen, tidak lagi membuat dia sedih atau takut karena dia tahu cara menjawabnya. Maka ayat ini mengajarkan kita, Allah sudah mendeklarasi. Berarti kalau Allah kasih beban kita 8, Allah. Minggu lalu surah apa? Surah 12:87 tadi. Minggu lalu ya, 12 ayat ke-87. Gitu dia. Oke. Itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Minggu depan kita akan bahas gimana caranya tetap tenang, kalem. Nah, tapi pembahasan kita akan sangat relate, akan sangat enteng ketika ayah bunda sudah selesai menghafal Al-Baqarah 286 nih. Siap? Gitu ya? Apa masih mau dilanjutkan majelis ini pembelajarannya? Lanjut. Oke. Mau belajar lagi minggu depan? Insya Allah. Nah, nanti akan di absen ya. Di absen sama ketua kelas. Yang 3 kali sudah tidak hadir, maka dia akan dapat kisos. Begitulah. Silakan isi absen. Karena saya betul-betul ingin menjadikan, saya tanda kutip mengorbankan beberapa majelis di malam hari ini. Karena kawan-kawan sudah sungguh-sungguh bergabung di Living Quran sampai beli, ibaratkan beli Qurannya, beli toolsnya. Maka saya berharap semua majelis, semua yang ikut di kelas Living Quran ini adalah orang yang punya kepahaman Quran yang kuat. Sehingga bisa melanjutkan dakwah Quran lebih banyak nanti. Itu mimpinya. Maka kita akan serius dengan rules of the game. Kalau 3 kali tidak ikutan, maka berarti dia tidak serius. Nah, jadi biar kita fokus dengan orang-orang yang sungguh-sungguh saja. Silakan
isi form absen juga malam hari ini. Begitu yang bisa disampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan jumpa lagi. Makasih banyak yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan. Begitu buka ayat, ada tanya, misalkan tanyakan sama ketua kelas. Nanti kalau ada waktu, kalau bisa dijawab sama ketua kelas dan tim, dijawab. Kalau tidak mampu, saya akan bantu jawab pakai voice note. Jadi begitu. Itu menunjukkan kita sedang berinteraksi dengan Quran. Makasih banyak bunda-bunda, ayah-ayah. Titip doa yang sedang tahajud, sedang ngaji. Buat istri saya, Bunda Mira. Semoga disehatkan Allah. Bisa beraktivitas kembali. Makasih banyak ya. Makasih Saya tutup. Ustadz. Assalamualaikum Waktunya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Nabi, jazakallah khair Nabi. Jazakallah khair. Jazakallah Abi khair malam hari Ustaz. ini bunda-bunda, ayah bunda semuanya mohon untuk tidak keluar dulu karena ada informasi pastinya yang akan Mala share di sini. Dan reminder juga tadi yang perlu kita ingat sama-sama ada 6 PR Quran yang harus kita kerjakan. Yang pertama didengarkan, dibaca, dipahami, ada di Quran surah 47 ayat 24, lalu diamalkan, diajarkan, dan yang terakhir diperjuangkan. Nah, tadi notes yang paling sering Abi ulang-ulang agar kita terpatri di otaknya kita, tertanam di otaknya kita adalah Allah yang memerintahkan kita mengerjakan maunya adalah Allah yang sama menghadirkan ujian. Nah, tadi zikirnya untuk hafalan-hafalannya itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Nah, ini untuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Untuk kelanjutannya juga di situ ada di buku zikir, di zikir pagi dan petang. Nah, itu kalau dihafalkan, insya Allah juga sangat bermanfaat untuk kehidupannya kita semua. Dan ayah bunda, abang kakak semua, yang belum punya nomor Mala, itu boleh untuk isi form yang tadi Mala kirim ya. Itu nanti akan diinformasikan, akan dihubungi. Ini Mala kirim lagi. Jadi ini pekanan akan kita rutinkan untuk Zoom-nya di setiap Kamis malam. Nah, jadi yang belum punya kontaknya Mala atau lupa nih, boleh di-up, langsung di-up aja, di chat, ingatkan untuk gabung gitu, untuk gabung setoran hafalannya Kak Mala. Jadi kita masukin nanti ke grup biar kita khusus sama-sama dibimbing sama Abi EN dan Bunda Mira. Nah, di sini alhamdulillahnya bertahan 170 orang. 170 orang yang mendaftar tadi itu ada 130-an, berarti ada yang tidak masuk absensi. Alhamdulillah tadi juga sampai 200. Nah, ayah bunda abang kakak semuanya silakan diisi formnya, insya Allah akan dihubungi. Jadi pekan depan kita akan ada materi bersambung gitu. Materi bersambung untuk ayat-ayat berikutnya. Dan nantinya di pekan depan, di bulan depan insya Allah akan rilis. Kata Abi tadi, gimana nih untuk menghadirkan guru ngaji yang bisa 24 jam gitu kan di rumah. Insya Allah dirilis bulan depan jika Allah mengizinkan. Mau semuanya untuk lebih dekat dengan Al-Quran? Mau. Boleh share ulang Kak? Boleh banget di-share. Yang ada kontak Mala boleh dihubungi Mala aja ya, nanti dibalas pasti. Pasti dibalas insya Allah. Nah, yang nggak ada atau takut nih Kak Mala nanti lupa karena banyak yang ngechat, boleh diisi aja formnya. Kalau diisi form pasti dihubungi. Karena kita akan kirim pesannya semua. Seperti itu. Nanti semoga Allah istiqomahkan. Besok jangan lupa hafalan. Setorannya bisa pagi. Setorannya bisa siang. Pokoknya 24 jam boleh. Aman. Bunda Teti kemarin jam 00 berapa gitu langsung setoran juga pas ingat gitu ya. Bunda Bang Kakak makasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga yang sudah open cam. Itu menandakan Setorannya juga. lewat apa Kamalah? Gimana Bunda? Setorannya lewat apa Kamalah? Lewat voice note Bunda. Lewat Oh, voice note. Nah, mau video call juga boleh. Nanti di absen. Cuma video callnya nggak bisa berjam-jam ya Bun. Beberapa menit aja Kemarin nanti surat kita. apa ya, Kamala? Oke, minggu kemarin itu kita ada di Quran surah Yusuf ayat 87. Ya Bani awalnya.
87. Nanti ditanya malah aja ya. Ini malah up sekali lagi. Di up sekali lagi. Nah, dan yang terakhir jangan lupa hari ini di capture dulu, di screenshot dulu kajian kita malam hari ini. Jangan lupa buat resumnya. Buat resum khusus yang mau ngeresum dan di lupa kata Bunda Yenti. Yang mau resum dan di post di Instagram itu akan kita berikan rekaman khusus untuk Zoom UAS ya kemarin. Nah, jadi double nih kita dapatnya, dapat juga rekaman dari ABEN, lalu dapat juga rekaman video UAS, Tuan Guru UAS yang mengenai rumah tangga. Nah, jangan lupa mentionnya @the living Quran _Mirani sama mention ABEN juga ya. ABEN @Adi Pratama Larisindo. Mau mention Bunda juga boleh. @Mirani_Mauliza. Seperti itu. Yang nggak tahu apa tadi itu yang mau di-mention boleh dihubungi malah aja ya. Terima kasih Ayah Bunda Abang Kakak semuanya. Ini malah liatin aja untuk ininya. Untuk akunnya ya. Nih, ini akun terlihat untuk ini malah. Berbagi layarnya malah kelihatan? Iya, terlihat. Oke, ini akun boleh di-mention, akunnya Abi, lalu akunnya Bunda Mira ini juga. Dan yang terakhir itu The Living Quran ya. The Living Quran Mirani. Ini boleh di-mention. Nanti insya Allah kita akan lihat seperti itu. Makasih banyak ya Ayah Bunda Abang Kakak untuk menutup majelis kita di malam hari ini. Mari sama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dan Kamala. disempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nomor Kak Mala berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakillah khair, Kak Mala. Afwan Bunda. Assalamualaikum Kamala. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Assalamualaikum Kamala. Batin ya. Assalamualaikum Kamala.